reset juga jadinya. Betul. Karena ini best of 5. Betul, dan kalau kayak gini case-nya, ini bisa aja kalau mereka kalah ya. Oh iya. Jadi penyesalan sepanjang malam nih. Malam Ini dia, tapi kita saksikan bersama-sama Survivors. Kali ini skor sementara 1-0 untuk Anti-Band melawan Dominator. Akankah Dominator bisa membalikan keadaan? Round pertama Kamil, lagi-lagi udah depan-depan nama Dim. Awas, masa dicuci Porpor. Membalas bersama Kamil dan juga Kevin. Dikasih understand di game pertama kita. Ini juga game Ini juga. round pertamanya dapet dominator gitu, tapi apakah bisa konsisten untuk round-round selanjutnya? Masalahnya satu banget. Satu banget. Gak expect mereka bakal kayak gitu. Dan akhirnya setelah 3 season gue ngeliat penonton Anti-Band tuh kalau duduk ya duduk aja gitu ya. Biasanya duduk manis. Biasanya duduk manis, kalau Orang enggak nggak pulang duluan. Dia orang nggak ngeliat tiba-tiba hilang. Bener. Udah di pathway aja udah. Bener, kalau sekarang udah ngebales. Udah Ini dia round kedua kita. Madhouse akan menjadi milik siapa? Langsung masuk ke bagian tengah, cukup percaya diri. 4 player dari tim Anti-Band. Kamil sudah tertembak, masih ada pertahanan dan teman-temannya bakalan dipanggil menuju ke satu titik. Namun Lori sudah percaya diri banget ya. Karena masuk ke pertahanan, wall-wall yang sudah dibuka oleh Dominator. Lori kali ini giliran dia yang berada di bagian depan, namun Dims ternyata jaga jarak tetap bersama Lori. Follow up dari Dims atau Lori itu sendiri masih mampu untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi satu sama untuk Anti-Band tentunya. Namun jangan terlalu jauh juga untuk satu orang Quinslin dari tim Anti-Band. Apabila dia dibutuhkan tentunya harus bergerak cepat. Porpor ada di bagian atas. Kelvin sudah berduel senjata dengan satu player tim yang berebutan dan sudah terlihat bersama seorang Quinslin. Kali ini Kamil datang menunjukkan seorang Andrew, namun sayang sekali dari Porpor yang berhasil ditombangkan. Masih ada perlawanan bahkan Kelvin juga tombang dan Kelvin menjadi player terakhir untuk Dominator. Akan berhadapan dengan 3 player, kakinya sudah kelihatan, geluangnya akan dijebal. Masih bertahan, masih coba untuk buat kuatan. 4 player sudah dibangunkan, namun Kelvin kali ini masih sendiri saja masuk ke bagian pertandingan. Seorang Dame berduel dia dan Lori datang memusnahkannya. Ngeri banget. Itu kenapa diem? Kenapa diem mereka? Oh, Ya, oke. diam. Oke. Diam aja kayak diangkut ya. Iya. Gak Tadi kenal kali. lompat-lompat. Hah? Gak kenal kali. Oh, belum kenalan. Belum ya? kenalan. Belum kenalan. Tapi gue ngeliat ada satu hal yang coba dirubah sama Kamil. Kalau di game sebelumnya dia coba menjadi orang pertama, ini tuh dia nahan banget. Dia coba untuk menjadi orang yang coba melakukan finishing dengan ngebait teman-temannya. Dan harusnya itu bisa merubah sesuatu, either jadi lebih buruk atau lebih baik. Tapi kalau kita lihat kali ini, pergerakan dari Anti-Band selalu dipimpin oleh seorang Dims yang memang memiliki respon paling cepat bisa gue bilang. Dan juga aim paling akurat. Dan Kamil melihat ada satu orang yang terpisah dari kawanannya. Coba untuk mundur kali ini. Andrew, Lori dan juga Dims di 4-4. Coba menahan flank sebelah kiri. Dan mereka akan coba untuk melakukan regrouping kali ini. Kamil gathering info tentang keberadaan lawannya. Satu player sudah berada di sisi sebelah kanan. Tapi di 4-4 masih cukup solid untuk menjaga flank dari tim Dominator kali ini. Belum ada upaya serius dari kedua tim untuk melakukan penyerangan. Quinslin terpisah dari kawanannya. Coba untuk menahan kalau ada yang coba komit lewat sebelah kiri. Sementara Dims kali ini mulai masuk ke daerah pertahanan lawannya. Memberikan distraksi terhadap seorang Kamil yang coba untuk mundur kali ini. Lori terkena 30% HP-nya. Healing coba dilakukan. Sudah mulai terdengar tembak-tembakan di kiri dan juga kanan. Tapi masih membuahkan hasil. Belum membuahkan hasil sama sekali. Quinslin maju ditemani oleh satu temannya. Dan kali ini seorang Dims, Nicky berhasil didapatkan oleh seorang Kamil di sana. Kamil menjadi sosok yang sangat penting untuk menumbangkan seorang Dims. Barusan Lori juga sudah mulai dikepung. Ada Quinslin coba untuk bertahan kali ini. Kelvin, one-on-one situation, tapi sayangnya Kelvin berhasil ditumbangkan. Walaupun pada akhirnya hanya menyisakan seorang Lori saja. Dan kali ini Lori memiliki tugas yang sangat berat.
untuk menghadapi 3 orang sekaligus. Dan itu dia, Dominator. Dominator mulai bangkit. Kenapa diam yang ini? Yang ini dia. Yang itu kenapa dia yang ini? Ya. Lanjutin guys, lanjutin guys. Seru itu. Seru itu. Jadi penonton kayak gitu, jadi supporter harus kayak gitu. Betul, ya kan? ya. Jadi bukan cuma yang main yang panas, tapi supporter juga panas, memberikan semangat ya. Ownernya panas. Jangan diinin, jangan. sorry. Kita lanjut ke game kita yang selanjutnya di sini. Ini masih ada posisi yang bisa gue katakan mungkin banget ini terulang. Kayak contohnya tadi Dims ketangkep, itu kayaknya harusnya bisa dibaca dengan baik sama Dominator, tapi kita lihat aja. Round keempat kita, Dims udah depan-depanan. Udah cukup obvious, pergerakan dari Dims harus ditemenin sama Lori. Oke, udah tupai, udah dilakukan Dims. Harusnya ketahuan ini posisinya yang paling depan siapa, dan kalau ketangkep fatal banget. Sementara sisa player lainnya dari Dominator berusaha mencari celah dari kelemahan anak-anak anti-band di sana. Tarik mundur ke belakang coba dilakukan oleh D44. Yang terjadi masih bersabar. Ada upaya regroup kembali dari Dominator. Tembakan sudah diciptakan juga Lori bersama seorang Dim dan juga Andrew. Mencoba maju ke depan. Hati-hati Dim. Nah itu dia kontak pertama dari Lori. Lagi-lagi menciptakan momentum tapi dibalas sama seorang Kamil yang berhasil dapetin Beasley. Dan sekarang Kamil udah langsung berhasil dapetin satu orang. Lori juga mendapatkannya. Sekarang 3. Tinggal Dims yang juga cukup low. Tapi dari belakang kontribusi dari Andrew juga nggak main-main menuju ke rack NPC. Tinggal gimana Kamil. Coba otak-atik strategi dari anti-band yang udah mulai sama-sama low. Tarik mundur mereka. Mereka sadar. Mereka harus mundur sejenak. Melakukan upaya medikasi untuk menghidupkan kembali dan memperbesar peluang kemenangan menjadi ke arah anti-band. Tapi harusnya Dominator nggak bakal biarin itu terjadi. Ternyata anak-anak anti-band sudah mulai sukses recover kembali. Mereka udah full stack, mode tupai, dan akan segera masuk ke dalam. Udah kelihatan ternyata anak-anak Dominator ada yang ketinggalan satu. Hati-hati dipanis apa enggak tuh. Ketinggalan satu bisa fatal banget. D44 masih selamat ternyata. Selamat dari maut, tapi Dim gak bakal biarin itu terjadi harusnya. Oke, mundur lagi tarik ke belakang, dia sadar betul ada satu orang tuh. Tapi bakal dikejar terus sama Lori. Di belakang sana hati-hati. Kamil nangkep Dim. Menjadi momok penting di sini untuk anak-anak anti-band. Tapi ada Andrew, tenang. Ditukar sama seorang Kamil di sana. Andrew berhasil dapetin Kamil. Sekarang giliran dari Lori dan juga Andrew menuju ke arah NPC. Bisa nggak? Karena Andrew awas double pick dari samping. Ada di 4-4, diharap dulu dikit, masih bisa selamat. Di bait ke arah Lori dia ketangkep ternyata di tangan NPC. Itu dia. Ketika Vinjlin berhasil dibuat terjatuh. Ya. Karena memang dari tim Dominator ini udah tahu targetnya harus siapa, harus Dim. Harus Dim. Ketika ternyata Vinjlin, bisa dibilang mungkin dia gak tahu ini Dims atau bukan, tapi setidaknya sudah leluasa. Tapi masalahnya Kelvin ketangkep juga. Iya. Tapi di player kedua yang terjatuh itu adalah seorang Dims. Nah ketika Dims yang udah terjatuh, udah Selesai. Lori susah, Andrew susah. Momen menangnya mungkin ketika Dims ini masih berempat atau bertiga, paling nggak Dimsnya masih ada. Dan ini dia, akankah anti-band mendapatkan poin keduanya atau justru Dominator akan mendapatkan poin selanjutnya. Langsung terobos ke bagian tengah, namun Lori gagal untuk bertahan. Justru dia harus terjatuh kali ini. Dan Kamil tertangkap dari seorang Andrew yang datang dari bagian belakang. Masih ada upaya revive dilakukan oleh seorang player dari tim anti-band dan D44-nya malah tumbang. Poin kedua anti-band. Weh, jangan diem aja, diri dong, diri dikit, itu ditonting dikit itu, jaduh. Ini sebelum lanjut, gue pengen cek dulu kali suaranya ya. Iya, boleh. Anti-band jangan lemes-lemes, gimana mau menang nih. Iya. Pendukungnya anti-band, mana suaranya? Dominator! Udah imbang. Kita satuin, Dominator dan anti-band, let's go! Gak mau ya kalau disatuin nih. Gak mau ya. orang Musuhan. Jangan disatuin. Dan kali ini 3-2 untuk Dominator. Yang masih memimpin dengan 1 poin mereka. Coba untuk maju seorang Dims.
Dan kita lihat gimana seorang Kamil coba untuk benar-benar lebih sabar lagi. Lori berhadapan dengan satu player yang berada di depannya. Ada sebenarnya pencet satu orang kan di sana. Ternyata belum. Kamil harus tumbang. Dan di end begitu saja. Andrew akan menyusul. Satu tukar satu sudah tidak terhindarkan. Sementara Kelvin, KenPC, dan juga di 4-4 masih cukup solid kali ini. Dims masih ada, Lori masih ada. Dia akan menjadi satu kesulitan tentunya. Untuk Dominator, kehilangan seorang Kamil di early game seperti ini. Kelvin bersama KenPC, dan juga di 4-4. Masih coba untuk bersabar, tidak terlalu terburu-buru. Mereka tahu ujung tombak mereka sudah tidak ada. Kelvin bersama dengan di 4-4. Coba untuk mencari celahnya dan membaca situasi. Sementara KenPC one-on-one situation. Vince Lin terkena 50% HP yang sudah sangat sekarat. Dan hanya menyisakan satu orang aja di sana, yaitu seorang Lori. Lori akan berhadapan dengan dua player sekaligus. Maka bisa berbicara banyak di 4-4. Lakukan medikasi terlebih dahulu. One-on-one antara seorang KenPC dan juga Lori. Tapi KenPC masih sangat respect. Menunggu temannya untuk melakukan medikasi dan Lori cukup sekarat kali ini. Coba untuk dimainkan kiri dan kanan di 4-4 mungkin bisa mendapatkan sesuatu dan yes, itu dia. Vietnamese Battle berhasil dimenangkan oleh anak-anak Dominator ternyata. Aksi jemput bola yang luar biasa sekali dari KenPC. Setelah tadi kita lihat ternyata pentingnya nangkep Andrew dan Inklin sama tim menjadi kunci untuk Dominator mengamankan angka selanjutnya 4-2. 4-2. Akhirnya gue ngerti skemanya tuh kayak emang KenPC sama D44 ini kayak kalau mereka udah 3 lawan 3, mereka kan ngebaca situasi ya. Betul. Kalau 4 orang harus dibaca sama mereka mungkin sulit. Benar. Makanya tugasnya Kamil untuk nge-pick off satu dulu. Betul sekali, betul sekali. So ini dia. Brasilia rumah 7 teman-teman. Lori udah sempat kena kontak sama Kelvin. Sabar dulu sejenak. Anak-anak anti-band terlihat bermain lebih hati-hati kali ini. Mereka nggak mau terlalu ambil resiko kayak tadi direct kontak, tapi sepertinya nggak lama lagi bakal ada pressing coba diciptakan. Tapi sekarang di mana posisinya Dims? Ternyata ada di tempat yang berbeda. Benar-benar strategi berubah dari anti-band. Nggak kayak game-game awal dari kemenangan anti-band. Dan kali ini Lori cenderung bekerja lebih ekstra untuk buying time dan juga menggocek lawannya. Sementara Vinslin mencari posibilitas dari tempat yang berbeda. Mencari upaya flank. Mencari momentum. Dan ternyata sudah dibaca juga oleh anak-anak Dominator. Kamil nangkep dapat 1-2 peluru. Itu karena Lori agak berbahaya. Membuat anti-band justru ke-press abis-abisan sama Dominator. Dominator pasif agresif yang sangat sukses dan Kamil sendirian terlalu beresiko. Kamil tarik mundur dulu ke belakang. Tahan dulu sejenak. Jangan terlalu terburu-buru. Dan Kamil tahu di dalam situ ada orang. Berhasil selamat. Makin menegangkan karena circle juga udah semakin sempit. Sementara Kelvin dan KenPC di sini tahu betul ada satu orang di sana. Dia bakal coba tutup jalannya untuk regroup. Dan dia udah tahu sesaat lagi bakal coba digas nih. Yang di dalam rumah bakal digas bisa aja. Karena Kamil punya opsi tersebut dan Kelvin juga punya opsi tersebut. Nah itu dia KenPC. Nggak ada Dims. Bahaya banget Kelvin. Asal banget untungnya masih bisa di-cover dengan baik sama KenPC. Bisa regroup lagi. Dan bakal coba di-pressing lagi ke arah kanan. Membuat anak-anak anti-band ruang gerak makin sempit. Tapi kita lihat tembakan dari Kelvin. Berhasil melumpuhkan seorang Andrew. Dan sekarang kita lihat juga posisinya Kelvin dapat Lori. Sisa 2. Sisa Dim dan juga Vinslin. Bisa gak nih? Vinslin udah ke-pick. Dim sudah juga ke-pick. Vinslin. Mau kemana kamu Vinslin? Vinslin. Gak bisa bertahan. Di tangan Dominator. Anti-band. B-nya bungkam. Ya. Mana diam aja, ngantuk kali. Ngantuk. Iya. Itu dia, Dominator sih setiap berjalannya round aku melihat
permainan mereka lebih agresif, lebih responsif. Ngerespon apapun yang dilakukan oleh anti-band dengan cara masing-masing. Betul. Nggak kayak melihat anti-band gerak, mereka kelamaan mikir, stuck di satu tempat. Nggak itu lagi yang mereka lakukan. Tapi kalian sadar nggak sih gimana awareness-nya si Kamil tuh? Iya, dia tahu. tuh tahu ada satu orang yang ketinggalan, dia tahu kapan harus nge-backup temennya di belakang. Gokil. Tapi emang klasik Kamil kayak gitu harusnya. Iya. Benar, tapi maksud gue itu nggak dimilikin sama semua orang di sini. Di skena ini gitu. Dan ini dia di tempat yang sama seperti round sebelumnya. Menarik. Menarik sekali, di mana masih ada seorang Dims yang terpisah dari 3 player lainnya. Dims berbahaya. Vinslin, Andrew juga akan datang menuju ke arah seorang Dims sebenarnya. Namun Dims yang lebih tepat menuju ke arah teman-temannya sepertinya. Di 4-4, terlalu jauh Anda akan terpisah berbahaya untuk tim dominator. Akankah mendapatkan poin seperti di round sebelumnya di tempat yang sama tadi? Di 4-4 sudah akan berhadapan dengan satu player di bagian depan. Nah, hanya duel-duel saja yang terpasang, tidak ada tembakan yang dilakukan mengarah ke sasarannya. Putar ke arah kiri yang mungkin akan dilakukan oleh dominator. KenPC kunci 2 player yang sudah terlihat, ada Lori tadinya. Mungkin komunikasi juga sudah terjadi. Tim dominator Kamil Lihat sendiri Kamil. saja akan datang dari bagian belakang dari seorang Dims yang sudah terlihat. Tidak ada siapapun dan Kamil kali ini apa yang bisa dia lakukan? Lihat. Apa yang bisa dia lakukan? Di mana akan berhadapan dengan seorang Vinslin yang mengunci dirinya dan ini dia. Vinslin berhasil dibuat terjatuh kali ini berkat backupan dari seorang Devarvar, namun KLP-nya pun sudah harus tumbang bersama dengan seorang KenPC. 2 lawan 2 terjadi, masih ada upaya dan masih ada satu player terakhir anti-band Andrew yang akan dicecar, yang akan dikejar oleh 2 player. Kamil dan juga Devarvar akan berduet kali ini untuk mengamankan poin selanjutnya. Dominator akankah bisa? Dan Andrew sendiri saja hanya tarik mundur ke bagian belakang. Belum ada upaya tembakan yang dilakukan terhadap Devarvar, atau mungkin kami yang akan masuk dari bagian sebelah kirinya. Dan itu dia poin ke-6 Dominator. Gila. Round ke-6. Satu Kamil setara satu squadnya anti-band, Pak. Gila ini. Ngeri banget. Gila diabsenin satu semuanya. Wow. Ini Training gua. anti-band jangan balik duluan lo ya. Iya. Sabar dulu, sabar. Iya, Ini iya. masih panjang game ya. Benar. Dan dominator hanya membutuhkan 1 poin lagi Iya. untuk menjemput kemenangan mereka dan menjadikan posisi satu sama. Dan kita akan melihat kali ini NPC di 4-4. Bahkan kalian tadi harus melihat ya, di 4-4 tuh nggak ada nembak sama sekali. Real. Ngasih info doang. Sampai mungkin dia yakin gitu kalau tembakannya itu bisa ngebuat satu hal yang sangat positif untuk teman-teman ya. Ngomongin yang positif, kayaknya pergerakan dari Kamil udah mulai positif. Ada seorang Vinslin yang mulai terdeteksi ada di sebelah kanan. Kamil coba untuk menerobos pertahanan lawannya di sana. Ada satu player di sana dan Vinslin ditumbangkan begitu saja oleh seorang Kamil, dan KenPC bersama dengan Kelvin berhasil menutup gamenya. Satu sama. Kasih tahu adik-adik. Kasih tahu. Dominator ini. Itu. Nah begitu jadi fans tuh begitu. Benar. Iya. Iya begitu. Dukung.